Reforming Heart hari ke-106. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Elia dan Elisa. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 19, ayat 1-21. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh karena kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berdiri mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah."
pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Mari kita merenungkan. Elia telah berhasil mengalahkan para nabi Baal. Ia bahkan menyembelih seluruh nabi Baal. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Dia membuat seluruh Israel berseru kepada Tuhan adalah Allah. Tetapi ternyata Elia tetap takut ketika ancaman dari sang ratu, yaitu Isabel, datang. Ia menjadi takut, melarikan diri, bahkan mengeluh kepada Tuhan. Lebih dari itu semua, ia bahkan meminta Tuhan saja yang mencabut nyawanya. Apakah yang membuat Elia meminta mati? Mungkin karena ia melihat bahwa kekuatan sesungguhnya yang membuat Israel tersesat adalah Isabel. Ia tidak dapat membalikkan hati orang Israel selama para pemimpin mereka belum bersungguh-sungguh membalikkan hati mereka kembali kepada Tuhan. Elia merasa bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan percuma. Sama seperti nenek moyangnya gagal mempertobatkan Israel, demikian dia juga merasa gagal menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk mengembalikan hati umatnya kepada dia. Keadaan inilah yang membuat dia melarikan diri ke padang gurun dan ingin mati. Inilah kenyataan tentang sang nabi yang agung itu. Dia hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Dia penuh dengan kegentaran dan kelemahan. Ketika Isabel mengancam akan membunuh dia, dia pun menjadi takut. Kegentaran segera datang menghampiri dia karena Isabel pernah dengan kejam membunuh nabi-nabi Tuhan sebelumnya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Kegentaran Elia sebenarnya juga sudah terbaca ketika ia tidak bertindak melakukan apa-apa kepada nabi-nabi Asyera. Seluruh nabi Baal dibunuhnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Tetapi ia tidak dapat melakukan apapun kepada nabi-nabi Asyera. Tetapi kegentaran Elia ini membuat dia menjadi sangat putus asa. Dia putus asa karena ternyata dia juga orang yang sama rusaknya dengan para nenek moyang Israel. Pada ayat yang keempat. Dia tidak sanggup mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dia ingin membawa seluruh Israel kembali kepada Tuhan. Tetapi keadaan ini terhalang oleh karena dua hal. Yang pertama adalah kerasnya hati Israel, sehingga mereka akan terus serong. Mereka tetap tidak sepenuh hati kembali kepada Tuhan setelah terjadi tanda yang begitu agung dengan api yang turun dari langit. Hal yang kedua adalah lemahnya Elia. Dia sadar bahwa dirinya sendiri terlalu lemah dan gagal membawa Israel kepada Tuhan. Dia menjadi sangat putus asa karena hal itu. Itulah sebabnya ia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Mengapa? Karena ternyata dia tidak seberani yang ia harapkan. Ayat 5 mengatakan Elia akhirnya tertidur dalam keadaan ini sehingga ia dibangunkan oleh seorang malaikat. Dia diberi makan roti dan minum air. Dengan kekuatan roti ajaib itu, ia berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Apa yang ada di Gunung Horeb? Gunung Horeb adalah tempat yang sangat penting. Di puncak gunung inilah Tuhan memberikan 10 hukum bagi orang Israel. Ya, Gunung Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai. Israel mendapatkan Taurat di gunung ini dan sekarang Elia pergi ke gunung ini untuk mengadukan bangsanya. Dia mengatakan bahwa dia telah bekerja segiat mungkin, tetapi keadaan Israel tetap tidak berubah. Mereka bukan saja tidak kembali kepada Tuhan, mereka bahkan mau membunuh dia. Setelah mendengar jawaban Elia, Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di atas gunung guna menantikan kedatangan Tuhan. 3 pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa pun terjadi. Tuhan mengirimkan angin besar yang memecahkan bukit-bukit batu. Setelah tanda dahsyat itu, Tuhan melanjutkan dengan mengirimkan gempa yang besar. Menutup 3 pernyataan besar ini, Tuhan memberikan api. Tetapi heran,
Setelah semua tanda itu, tidak ada Allah di situ. Barulah setelah muncul angin sepoi-sepoi basah, dan barulah Tuhan berfirman. Tanda-tanda ini adalah cara Tuhan mengajarkan Elia bahwa dia tidak lagi akan bekerja secara besar-besaran, tetapi akan memanggil sekelompok sisa dari Israel yang akan terus menyembah dia. Kelompok sisa atau remnan ini adalah pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan. Di Yesaya 6 ayat 13 dan juga Yesaya 10 ayat 22, Roma 11 ayat 4 dan 9 ayat 27 berbicara tentang suatu sisa. Tidak seluruh Israel yang akan Tuhan selamatkan, melainkan hanya sisanya saja. Firman kepada Elia adalah pernyataan pertama dari Allah bahwa dia akan menghancurkan seluruh Israel dan hanya akan menyelamatkan suatu sisa. Sebelumnya kita pikir bahwa Tuhan akan mempertahankan Israel hingga kedatangan Sang Mesias. Bahkan ketika Israel harus pecah, kita berpikir bahwa kaum Yehuda akan Tuhan pelihara hingga kedatangan Sang Mesias. Tetapi dari sini, Tuhan telah menyatakan suatu yang akan terjadi di waktu ke depan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan mempertahankan baik Israel maupun Yehuda. Bangsa pilihan Tuhan ini akan dihancurkan dan dibuang, dan hanya melalui sekelompok sisa atau remnan, Tuhan akan menurunkan Sang Mesias. Tidak ada lagi laut merah yang membelah. Tidak ada lagi tiang awan atau tiang api. Tidak ada lagi suara Tuhan mengguntur di langit. Tetapi akan datang waktunya di mana hanya sekelompok kecil orang yang Tuhan pertahankan untuk kelanjutan keberadaan umatnya hingga Kristus datang. Selain memberitakan tentang rencananya untuk terus bekerja melalui sebagian kecil kaum sisa yang 7.000 orang ini, Tuhan juga memerintahkan beberapa hal yang akan menjadi tugas terakhir Elia, yaitu mengangkat para algojo untuk menghukum Israel. Tuhan telah memanggil mereka kembali melalui Elia dan menyatakan bahwa dirinya bukan Baal, yang adalah Allah sejati. Tetapi Israel tidak juga mengalami pertobatan dari pemimpin hingga rakyat. Mereka memang terpesona untuk pertama kalinya ketika Tuhan menurunkan api dari langit. Tapi ternyata tidak ada juga komitmen dan disiplin untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Itulah sebabnya Elia diperintahkan untuk mengurapi seorang raja Israel yang akan memunahkan keluarga Ahab. Lalu seorang raja Aram yang juga harus diurapi oleh Elia. Dan Elia juga harus mengurapi Elisa bin Safat untuk menggantikan dia. Tugas-tugas ini merupakan perintah untuk mulai menghabiskan Israel hingga saat di mana hanya yang tertinggal, yaitu kaum sisa, yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Maka setelah itu, Elia langsung bertemu dengan Elisa, yang akan meneruskan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Elisa adalah seorang yang sangat kaya. Bahkan dia membajak sawahnya dengan 12 pasang lembu. Setelah menerima jubah Elia, Elisa langsung berpamitan kepada ayah dan ibunya, memotong lembunya dan memasak lembunya itu untuk orang-orangnya. Ini adalah tanda dia tidak akan lagi melanjutkan pekerjaan di situ. Dia akan menjadi pengikut Elia sepanjang perjalanan Elia. Untuk direnungkan, pada hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang kecil di tengah-tengah Israel. Jika sebelumnya pekerjaan Tuhan berkait dengan nabi besar, raja besar, dan orang-orang penting yang menentukan arah dan nasib hidup jutaan orang lain di dalam daerah Israel, maka pada bagian ini Tuhan menyatakan rencananya di waktu yang akan datang untuk bekerja melalui kaum sisa yang sedikit. Biarlah kita pun memikirkan hal ini baik-baik. Tuhan yang berdaulat dalam segala sesuatu ini menyatakan pekerjaannya dan memelihara pekerjaannya sehingga tidak ada yang tidak terjadi. Ketika kita berharap Tuhan melakukan sesuatu, kita harus ingat bahwa Tuhan memang sedang melakukan sesuatu dan apa yang Dia lakukan itu tidak harus konfirmasi dengan kita lebih dahulu. Pernahkah kita berpikir bahwa tangan Tuhan lambat untuk bertindak? Hati-hati dengan pikiran itu karena sama seperti pada zaman Elia, Tuhan ternyata terus bekerja memanggil 7.000 orang untuk setia kepada Dia selain mengerjakan hal-hal yang penuh tanda ajaib melalui Elia.
Jika kita berpikir bahwa tangan Tuhan lambat untuk bertindak, berarti kita juga ingin mengajar kepada Dia bagaimana harus mengerjakan pekerjaannya. Siapakah kita? Karena itu, biarlah kita terus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja memakai caranya sendiri. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.